Halo semua, kali ini kita akan membahas materi Sejarah Indonesia fase F1 pada semester 2, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita bahas tentang pendudukan ini, kita perlu tahu tentang bagaimana Jepang sebelum dan sesudah modernisasi, serta apa yang menyebabkan Jepang melakukan ekspansi ke daerah Asia. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang Sakoku. Nah, sebelum kita membahas tentang Sakoku, kita perlu membahas tentang pemerintahan atau kepemimpinan pada abad ke-17, di mana Jepang di bawah kepemimpinan Keshogunan Tokugawa. Nah, Shogun Tokugawa ini atau Tokugawa itu merupakan sebuah klan yang menguasai atau yang memerintah pemerintahan Jepang. Walaupun Jepang dipimpin oleh seorang kaisar, namun kaisar hanya sebagai pemimpin yang melambangkan kekuasaan, tetapi yang menjalankan kekuasaan secara nyata itu adalah klan dari Tokugawa. Nah, klan Tokugawa inilah yang menerapkan kebijakan Sakoku yang merupakan sebuah kebijakan untuk menutup diri Jepang dari dunia luar. Sehingga tidak ada terjadinya komunikasi, tidak ada terjadinya kontak dengan dunia luar. Agar tidak terjadinya kontaminasi terhadap budaya-budaya Jepang. Nah, mereka juga melakukan pelarangan terhadap bangsa lain untuk masuk ke daerah Jepang, kecuali Belanda dengan Tiongkok, itu pun sebatas Nagasaki. Karena terjadinya hubungan dagang antara Nagasaki atau Jepang dengan Belanda dan Tiongkok. Lalu melarang rakyat Jepang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Sehingga pada masa ini Jepang dianggap selayaknya atau dibaratkan sebagai katak dalam tempurung karena ketertinggalannya yang jauh dari daerah lain karena tertutupnya Jepang ini. Tetapi hal itu tidak berjalan selamanya karena ketika Jepang yang notabene sebagai negara yang baru atau baru mulai berkembang itu berkeinginan untuk melakukan pelayaran untuk membuka jalur dagang dengan Asia dan membuka pelabuhan-pelabuhan kapal uap. Dan untuk mencapai Asia tersebut, Amerika harus melewati Jepang. Nah, pada satu masa di mana Amerika dipimpin di bawah Commodore Matthew C. Perry pada tahun 1853 melakukan pelayaran dan pada saat melewati Jepang mereka membutuhkan tempat untuk berhenti sementara atau tempat peristirahatan. Dan mereka berniat untuk berhenti di salah satu pelabuhan yang ada di Jepang. Hanya saja, Jepang tidak membukakan satupun pelabuhannya untuk pemberhentian kapal Amerika ini. Nah, ini menjadi sebuah penghinaan bagi Amerika karena tidak dibukakannya pelabuhan oleh Amerika, oleh Jepang. Sehingga Amerika melakukan perlawanan dan terjadinya peperangan antara Amerika dengan Jepang yang membuat Jepang kalah dan terpaksa untuk membukakan pelabuhan mereka untuk Amerika. Nah, perjanjian ini ditandatangani dengan nama Perjanjian Kanagawa. Nah, selanjutnya adalah Restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan peristiwa penting dalam sejarah Jepang yang menandai berakhirnya kekuasaan Keshogunan Tokugawa dan kembali kekuasaan politik kepada kaisar. Nah, ini sebagai tanda bahwa Jepang mulai terjadinya modernisasi. Nah, latar belakang terjadinya restorasi Meiji sendiri adalah tekanan dari bangsa Barat yang makin besar, di mana ketika dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang oleh Amerika, mulai nampak ketertinggalan Jepang dari daerah-daerah lain. Nah, lalu melemah pula Keshogunan Tokugawa dengan terbukanya dan terjadinya kontak dengan daerah lain ini. Dan selanjutnya ketidakpuasan kaum samurai dengan keadaan Jepang saat itu. Dan ditambah lagi kesadaran dari masyarakat Jepang yang merasa jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Nah, selanjutnya juga adanya restorasi Meiji ini pada tahun 1868 ditandai dengan naiknya Kaisar Mutsuhito yang diberi gelar nantinya sebagai Meiji. Nah, makanya dinamakan restorasi Meiji. Nah, setelah naiknya kaisar dan dihapusnya Keshogunan Tokugawa,
terjadi perpindahan ibu kota dari Kyoto ke Edo. Nah, Kyoto ini dulunya sebelum terjadinya restorasi adalah tempat tinggal kaisar, sedangkan Edo adalah tempat kekuasaannya Keshogunan Tokugawa. Jadi terjadi dualisme kepemimpinan di mana ada dua pemimpin, satu di Kyoto, satu di Edo. Terpecahlah Jepang ini. Nah, untuk menyatukan kembali, dipindahkanlah oleh kaisar kekuasaannya yang di Kyoto ke Edo supaya tidak ada lagi perbedaan kekuasaan dan tidak ada lagi perpecahan. Nah, selanjutnya perubahan-perubahan di Jepang terjadi, beberapa perubahan diantaranya politik, militer, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Nah, perubahan ini membawa dampak diantaranya itu adalah sistem kesogunan yang sudah dihapuskan, yang sudah berakhir itu dihapuskan pula feodalisme, di mana feodalisme adalah masalah tuan tanah itu penguasaan tuan tanah. Nah, itu diterapkan pas masa Keshogunan Tokugawa. Nah, selanjutnya kekuasaan terpusat di tangan kaisar, di mana perubahan dari Kyoto ke Edo tadi menjadi tolak awal pemerintahan dipusatkan di tangan kaisar. Lalu Jepang memiliki pemerintahan lebih modern dan adanya lahirnya konstitusi Meiji. Di dampak ekonomi itu mulai muncul industrialisasi yang pesat dari munculnya pabrik-pabrik, gedung-gedung tinggi, rel kereta api, pelabuhan, pertanian yang makin modern, teknologi makin canggih, dan perdagangan makin berkembang, sehingga Jepang menjadi salah satu negara industri. Selanjutnya adalah dampak militer. Dampak militer itu sangat terasa karena Jepang sangat-sangat tertinggal di bidang militer. Karena Jepang dalam kemiliterannya memakai militeran yaitu samurai, di mana samurai dengan senjata yang masih lama atau kuno, sedangkan militer-militer lain sudah menggunakan alat-alat atau senjata modern. Nah, itu membuat Jepang jauh tertinggal, sehingga Jepang banyak menerapkan diantaranya wajib militer, tentara modern dengan teknologi barat digunakan. Jepang juga membuat kekuatan militer yang kuat supaya menjadi salah satu negara atau satu-satunya negara dengan kekuatan paling besar di Asia. Lalu uh, Jepang juga mendapatkan dampak yang paling signifikan dengan berhasilnya dia melawan atau mengalahkan Uni Soviet dengan Tiongkok ketika militernya sudah makin berkembang. Selanjutnya, dalam dampak pendidikan, Jepang sengaja mengirim pemuda-pemuda dari negaranya ke negara-negara lain yang lebih maju untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat. Nah, apa yang mereka pelajari dari Barat itu akan dibawa pulang ke Jepang untuk mereka berikan atau mereka ajarkan kepada penduduk-penduduk Jepang lainnya, sehingga penduduk Jepang akan makin berkembang dan pendidikan makin bagus di Jepang. Nah, jadi pelajar-pelajar yang dikirim ke luar negeri nantinya akan kembali dibawa pulang untuk meningkatkan pendidikan-pendidikan dari rakyat Jepang yang ada di Jepang itu sendiri. Selanjutnya, yaitu efek domino. Nah, efek domino ini adalah dampak lain dari restorasi Meiji, terutama di bidang militer. Setelah adanya westernisasi yang luar biasa besar di bidang militer. Nah, setelah dilakukan pembaharuan di segala aspek kehidupan di Jepang, nah yang paling utama itu adalah militer. Karena setelah militer-militer ini dilatih, militer ini dibentuk di Jepang, mereka butuh menguji apakah militer mereka sukses, apakah militer mereka memang berjalan dengan bagus, dengan cara menguji apakah tentara-tentara mereka itu tentara-tentara yang kuat dan layak, sehingga mereka mengujinya dengan melakukan perlawanan atau menyerang negara-negara tetangga, contohnya Uni Soviet atau Rusia dan juga Tiongkok, Cina. Nah, hasil dari apa yang mereka lakukan itu ternyata menghasilkan kemenangan yang membuat Jepang makin percaya diri untuk menguasai daerah-daerah lain di Asia. Nah, yang menjadi nilai plus dari kemiliteran Jepang ini adalah yaitu jiwa dari para samurai-samurai Jepang
yang mana mereka memiliki jiwa disiplin yaitu Bushido. Nah, jiwa Bushido ini yang menjadi akar kedisiplinan tentara-tentara Jepang sehingga tentaranya itu menjadi tentara yang salah satu tentara terkuat saat itu, yang membuat perkembangan yang cepat dan menjadi sebuah tameng yang baik untuk pertahanan Jepang. Nah, selanjutnya Jepang dan Perang Asia Pasifik. Nah, Perang Asia Pasifik ini terjadi setelah terjadinya penyerangan oleh Jepang terhadap pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor pada tahun 1941. Nah, alasan kenapa Jepang melakukan perlawanan ini juga menjadi sebuah dendam lama Jepang ketika Jepang kalah dan dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang oleh Komandan Matthew yang pertama kali datang ke Jepang. Nah, itu menjadi sebuah balas dendam Jepang untuk melakukan perlawanan kepada Amerika sekaligus menguji kekuatan militer Jepang yang sudah berkali-kali menang melawan negara-negara tetangganya yaitu Uni Soviet, Cina, dan juga termasuk nantinya Korea yang merupakan bagian dari Tiongkok saat itu. Nah, setelah penyerangan ini dimulailah Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik. Dengan bergabungnya Jepang dalam perang ini, Jepang membutuhkan SDA dengan SDM yang memadai untuk melakukan perang. Karena Jepang paham bahwa walaupun mereka memiliki kekuatan militer yang baik, mereka masih kurang dalam sumber daya alam dan manusia untuk melawan Amerika, yang mana Amerika pada Perang Dunia Kedua ini tidak sendirian, karena Amerika berada dalam satu tim yang namanya tim sekutu, di mana tim-tim sekutu ini terdiri dari beberapa negara-negara Eropa. Maka Jepang membutuhkan sumber daya yang memadai untuk melawan Amerika. Nah, oleh karena itu, adanya efek domino dari Jepang tadi dalam menguasai negara-negara Asia adalah gunanya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai tentara militer dalam Perang Asia Pasifik. Selanjutnya adalah ambisi Jepang. Jepang memiliki ambisi. Beberapa ambisi di antaranya yang pertama adalah menguasai sumber daya alam. Karena Jepang paham bahwa negaranya yang kecil itu miskin dengan sumber daya alam, terutama sumber daya alam seperti minyak bumi, karet, timah, batu bara, dan beberapa sumber daya alam lainnya. Nah, negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara dan Indonesia, itu kaya dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh Jepang. Yang kedua adalah membentuk Asia Timur Raya, di mana Jepang berkeinginan membuat sebuah tim yang namanya Asia Timur Raya, yang mana Jepang adalah pemimpin utamanya, sedangkan negara-negara lain adalah negara-negara anggota di bawah kepemimpinan Jepang. Lalu mengusung slogan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan mengklaim membebaskan Asia dari Barat. Nah, ini yang menjadi satu alasan agar di mana Indonesia mau menerima atau tertarik untuk bergabung dengan Jepang dengan janji-janji dari Jepang yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat yaitu Belanda. Selanjutnya yang ketiga adalah menyaingi dan mengalahkan Barat, di mana Jepang berkeinginan sekali ingin mengalahkan Amerika, Inggris, dan Belanda dan ingin menjadi negara yang paling berpengaruh, sehingga dilakukanlah perlawanan oleh Jepang terhadap negara-negara sekutu untuk memperlihatkan ambisinya Jepang untuk bisa menguasai daerah lain, terutama Eropa. Dan selanjutnya adalah membuktikan Jepang sebagai salah satu kekuatan besar di dunia dan menolak dominasi Barat di Asia. Nah, itu kira-kira yang menjadi dasar Jepang, perubahan dari Jepang yang awalnya tertutup akhirnya melakukan modernisasi dan perubahan besar setelah dibukakannya mata Jepang oleh negara-negara besar, terutama Amerika sebagai faktor utama terbukanya mata Jepang bahwa selama ini dia telah jauh tertinggal dari negara lain. Nah, terima kasih untuk
perhatiannya dan sudah mendengarkan materi yang sudah dijelaskan. Semoga yang mendengarkan dapat memahami dengan baik, dan silahkan jika ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.